Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini. Oke, tanggal 17 November 2020, tepatnya di hari Selasa. Jadi, seperti biasa, market luar biasa. Ya, meskipun candle-nya jelek, nanti saya ceritakan. Dan balik lagi, kalau teman-teman lihat thumbnail saya, thumbnail morning briefing kali ini, itu merupakan capturean salah satu testimoni. Masih ada ratusan testimoni yang cuman saya nggak bisa kasih satu-satu. Ya, saya ambil sampling, ngacak. Ini merupakan testimoni dari member yang sudah lama, bahkan ini member lama yang join, ya, yang join ke VVIP. Tandanya apa? Tandanya VVIP ya itu bukan premium yang aneh-aneh. Ya, memang di luar banyak sekali premium-premium yang dalam tanda kutip cuman mau uangnya. Ya, tapi kan uangnya wajar. Jadi istilahnya itu hukum timbal balik lah. Ya, kita mikir, kita screening, Anda bayar hasil screening. Itu kan sama saja seperti Anda nyewa jasa konsultan pajak dan sebagainya. Sebenarnya konsepnya sama, cuman yang menjadi permasalahan ialah tidak sedikit ataupun banyak grup premium yang tidak jelas gitu. Dalam arti mungkin di chat tidak pernah balas atau jawabnya pun setengah-setengah, cuman iya tidak iya tidak iya tidak, ataupun diberikan panduannya tidak spesifik, ya, ataupun ya balik lagi rekomendasinya tidak akurat. Nah, di VVIP itu sudah complicated. Hanya dengan 150.000 per bulan, teman-teman, itu bisa dapat panduan sedetail mungkin. In case market jelek pun kita ada trade plan-nya. Ya, arahannya jelas. Di saat plannya gagal, kita harus stop loss di berapa, itu jelas. Cuman dari awal November ini tracknya bagus sekali. Ya, mungkin win rate kita bisa 90 sampai 95%. Bahkan profitnya udah 10% ke atas semua saham-saham swing kita, dan kita akan terus skip gitu. Kita akan terus skip, ya nggak tahu sampai 20%, 30% dan seterusnya. Ya, jadi memang market terkesan rawan ya, tapi justru itu teman-teman, di saat market naik, teman-teman harus butuh seseorang yang bisa kasih info saham-saham apa aja nih yang belum naik, ya. Dan juga ketika market merah, teman-teman harus mencari orang mentor yang bisa ngasih tahu, oh ini saatnya kita jualan, jangan dikip, market akan turun. Nah, teman-teman butuh mentor yang seperti itu. Ya, maka dari itu kalau penasaran, coba dulu aja 1 bulan dan rasain sendiri. Kalau dirasa memang tidak cocok, tidak usah lanjut. Ya, kalau cocok perpanjang seperti itu. Ya, karena memang rencananya di 2020 mungkin saya akan menaikkan sedikit tarif untuk VVIP. Ya, untuk nggak banyak juga sih naiknya, cuman ya saya akan naikin tarif. Jadi sebelum itu teman-teman yang mau paket langsung setahun, silahkan langsung japri saya. Ya, dan juga hari ini adalah hari pertama kita transaksi untuk member VVIP Silent Investor. Alhamdulillah sudah mencapai 100 orang lebih. Target awal saya tercapai, dan memang target akhir bulan kalau bisa di 150 hingga 120 orang. Ya, 150 hingga 200 orang. Nah, VVIP Silent Investor itu fokus untuk investasi. Jadi ini kan saham-saham blue chip sudah pada terbang, dan akan tiba masanya saham blue chip ini akan kembali ke jalurnya masing-masing. Ada yang lanjut uptrend, ada yang mungkin sideways, ada yang mungkin reversal balik lagi ke downtrend. Ya, jadi kalau saya cek banyak saham blue chip yang masih murah, cuman target kenaikan harganya sudah terbatas. Ya, jadi kalau mau profit 10-30% oke, tapi kalau dikasih angka profit 50% agak agak apa ya, agak sulit mencari saham-saham seperti itu. Nah, di VVIP Silent Investor ya, kita akan rekom saham-saham yang prospek 1-5 tahun. Minimal target kita memang 1 tahun, itu target 1 tahun kalau bisa sudah dapat 50%. Ya, atau setidaknya sudah profit lah seperti itu. Dan balik lagi konsepnya investasi, teman-teman gak usah pusing ya, biar kita yang jalan seperti itu, kita yang mikir, kita yang pandu dan sebagainya. Researchnya pun sudah ada ya, teman-teman tinggal baca, prospek emitennya sudah jelas, kita screening berdasarkan data yang ada, teman-teman tinggal pikir, oh ternyata benar ya saham ini bagus gitu. Kalau teman-teman mikir sahamnya bagus, ya udah silahkan langsung beli. Seperti itu. Jadi memang nih rekom terbaru dari kami. Nah, bayar lagi Om. Yes, karena memang research dan screeningnya pun
itu capek sekali. Jadi nggak berbeda jauh dengan silent trader ya. Kalau silent trader kan cuman pure untuk investasi aja. Tapi kalau kita ngomong silent investor, banyak faktor dan juga ya research-nya yang capek. Research emiten fundamental bagus itu lelah sekali. Ya, buat yang mau silakan coba 1 kuartal aja dulu kalau penasaran. Kalau nggak cocok tinggal nggak usah lanjut. Tapi saya jamin teman-teman akan dapat experience yang berbeda. Ya bayangin sudah 100 orang yang sudah mempercayakan ya, dan juga VVIP Silent Trader sudah 700 lebih orang yang mempercayakan kami dari awal tahun sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman ragu boleh coba dulu. Kalau nggak cocok nggak usah perpanjang. Daripada Anda trading tidak ada yang pandu, mending kita trading bersama. Seperti itu ya. Di kala market merah ataupun market hijau, saya akan coba mencari yang terbaik. Oke, yang tertarik silakan japri saya Tom Silent. Ya, nah ini ya profitnya. Waduh, ini udah nggak tahu lah, udah banyak sekali seperti itu. Nah, yang tertarik silakan. Ini price listnya, ini belum berubah. Silakan ke Staff Silent ataupun ke saya Om Silent t.me/omsilent ataupun t.me/staff silent. Ya, silakan proses payment nanti akan dikasih link seperti itu. Jadi buat yang mau coba langsung saja. Nah, berikutnya bagaimana dengan kondisi market? Candle-nya sih so-so lah, artinya buyer dan sellernya sama-sama kuat ya. Di satu sisi orang taking profit, di satu sisi sentimen masih oke. Seperti itu. Ini mengakibatkan market masih doji lah istilahnya, kalau kita zoom out ini doji. Nah, tapi syukurnya market ini gapnya gede sekali dan ketutup. Ya, dia sudah nutup gap, terus closing ditarik naik banyak sekali. Ya, closingnya ditarik luar biasa. Nah, kalau seperti ini tandanya bagus. Jadi market sudah tutup gap. Ya, market sudah menutup gapnya. Ini bagus sekali dan dia break di sini. Ya, jadi bagus. Closing akhir market bagus, tandanya saham-saham pasti akan ditarik naik lagi. Dan kalau kita cek dari Dow Jones-nya, ini futuresnya masih naik dan diharapkan kalau futuresnya masih up, regional up, ya market lanjut naik. Nah, pertanyaannya sektor-sektor apa? Ya, bank sudah mulai lesu. BBRI ini, BBC ini sudah ketahan. Ya, BBRI, BBC, BBNI ini sudah tertahan. Asing pun sudah jualan di BBRI. Ya, asing pun sudah jualan di BBRI. Jualannya pun sudah 600.000 lot. Sudah angka yang besar seperti itu. BBC juga net buy-nya sudah semakin menipis. BBNI sudah net sell, BMRI sudah net sell 3 hari seperti itu, dan ini sudah bad signal untuk perbankan. Ya, dan memang kenaikan perbankan terutama untuk BBRI dan BBCA sendiri itu sudah terlalu tinggi. Gitu. Bahkan kita sadar perekonomian kita masih minus, cuman harga saham BBRI ini sudah setara dengan harga pada saat ekonomi kita tuh masih positif. GDP kita masih 5%, itu sudah setara, padahal kondisi sekarang market kita masih minus 3%. Nah, ini tanda ini sudah untuk invest belum tinggi. Cuman per sekarang ini sudah bukan best entry price. Maka dari itu kalau teman-teman masih incer bank, saya yakin tunggu dulu. Saya yakin akan ada momentum kita bisa serok bank. Nah, seroknya kapan? Ya join VVIP, nanti kita info. Ya, jadi intinya teman-teman silakan pilih. Saya pribadi optimis banking akan terkoreksi, begitu pula dengan market. Tetapi seperti yang saya bilang, selagi market masih memberikan sentimen bagus, kita follow. Ya, tapi nanti kalau sentimen sudah habis, kita out semua seperti itu. Jadi window dressing masih lama. Nanti saya akan jelaskan terkait window dressing. Ini masih pertengahan November, masih jauh sekali, masih ada 1,5 bulan. Ya, jadi terlalu cepat market naik. Saya boleh akui market terlalu cepat naiknya, dan saya pribadi optimis akan terjadi turbulensi. Ya, kita nggak tahu turbulensi ini sudah termasuk turbulensi kecil. Nah, saya nggak tahu nih, intinya kalau dia sudah dekat-dekat sini, ini yang sudah harus kita waspadai. Ya, saya harap sih nggak ada berita jelek-jelek, tapi intinya teman-teman sudah prepare. Jadi saya selalu remind untuk teman-teman prepare kalau seandainya terjadi hal-hal tidak diinginkan. Karena asing sudah stop belanja, dia sudah mulai taking profit. Ketika sudah taking profit, sudah tidak ada stimulus, market akan terjun bebas tanpa ada yang menahan.
ya. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi buat teman-teman yang tidak ikut VVIP sekalipun, teman-teman harus dengar dan ingat kata-kata saya ini. Saya sudah remind 2 minggu berturut-turut. Kalau nanti sampai kejadian dan teman-teman masih mengulangi kesalahan yang sama, salah sendiri. Oke, market berikutnya kita bisa perhatikan construction, ya. Construction ini memang langganan naik, ya. Itu ada WSKT, WIK, ya. Yang paling bagus sih WSKT dan ADI, WSKT, WIK, ADI, PTPP naik. ADI saya nggak tahu kenapa bisa naik 17%. Cuman dari technical PTPP oke, WSKT oke, ya oke lah semua. Begitu pula dengan anak-anaknya, PPRE, WSBP gitu kan, WG, ya WSBP bahkan baru break EMA 200, WG kurang oke, ya. Jadi kita bisa cek WSBP weton. Ya, jadi ini yang bisa kita lirik. Construction bisa kita lirik. Kalau market masih bagus, harusnya masih oke. Ya, WSKT target jauh di sini. Meskipun ya terlalu cepat, ya. Targetnya sini di 1200, ya. Ini target dekat berikutnya 1075. Ini support resisten kuat 1075. Ya, kalau market ngamuk harusnya break gitu. Tetapi ya balik lagi, WSKT sudah cukup tinggi, kita cuma ambil momentum. Kalau akan terjadi koreksi besar, kita out. Ya, karena ini naiknya sudah terlalu tinggi seperti itu, ya, dan sudah nggak relate sebenarnya. Jadi agak risky kalau teman-teman beli harga atas, ya. Kita ambil momentum, jual cicil, ya. Jadi jangan sampai kita beli harga pucuk lah istilahnya. Karena WSKT secara fundamental sih kurang bagus, jadi ya kurang tepat kalau kita mau beli di WSKT, ya. Construction sama, itu bisa kita jadi alternatif. Oke, berikutnya Wika, ya. Terus berikutnya construction, berikutnya property residential. Jadi ada Pakwon, ya. Ini target dekatnya di 496, 500, ya. 505 lebih tepatnya. Kalau ini sudah bisa di break, wah bagus sekali. Cuman balik lagi saya remind, ya, Pakwon ini fundamentalnya sebenarnya cukup baik, ya. Pakwon ini fundamentalnya cukup baik, cuman ya balik lagi, ini gap cukup besar, ya. Gapnya cukup besar sebenarnya, dan juga ya ini sudah break trendline major. Oke, ini tinggal tunggu di sini power 496 505, ini bisa di break. Oh, target jauhnya di 550-an, 550 535, ya. 535 555 targetnya, kita tinggal follow saja, ya. Jadi kita tinggal follow. Ada Pakwon, berikutnya BSDE juga bagus sekali, ya. Sebagian member masih ada yang keep. Pakwon, BSDE ini sama seperti construction, sudah naik cukup banyak, ya. CTRA, SMRA, ASRI, kalau tonton cek hari ini tadi naik hampir 10%. Selamat buat tonton yang selalu setia nonton YouTube channel. Saya selalu bilang ASRI ini baik secara teknikal, targetnya pun sudah saya gambar, ya. Jadi teman-teman yang masih hold, selamat, teman-teman dapat profit gratis seperti itu. Dan jadi apa namanya, ya, bagi teman-teman yang percaya, ya saya ucapkan selamat lah, ya. Target jauh ini 230, tapi dia harus break dulu di 198 200. Next target 210 baru 230. Jadi perjalanan ASRI masih panjang. Dia harus break dulu 184. 184 ini resisten kuat dan tadi nggak sempat di break, ya. Kita lihat nanti kalau sentimen market bagus, dia harusnya inilah, ini target-target dari ASRI, ya. Buat teman-teman yang nonton, selamat dapat profit gratis. Oke. Berikutnya, ya, jadi properti residential dan construction bisa dilihat. Cuman saya remind, banyak yang sudah terlalu tinggi, tidak mencerminkan keadaan sekarang, dan rawan aksi taking profit besar-besaran, ya. Jadi seperti banking, akan tiba masanya properti dan construction ini nge-stuck. Nah, habis itu ya kita harus pindah sektor lagi. Nah, maka dari itu saya bilang saham-saham blue chip ini sudah terlalu banyak naik. Ya, jadi prospeknya masih jangka panjang mungkin masih oke. Cuman jangka pendek kita
follow arus ya, cuman harus hati-hati. Itu saja pesan saya, harus hati-hati ya. Nah, berikutnya teman-teman juga bisa cek batu bara. Ini juga kita masih rekom, Indi PTBA, Adro, ini bisa dilirik ya. Batu bara bisa diperhatikan untuk perdagangan besok ya. Ya mungkin 3 sektor itulah yang bisa kita perhatikan ya. Nah, berikutnya kalau teman-teman mau, ini saham nekat, ini ada Tama, break dengan volume cukup oke, break 228 ya. Ada resisten berikutnya di 240. Oke, dia baru IPO dan di sini jelas sepi. Di sini sudah mulai ramai lagi perdagangan, dan ya kalau mau spekulasi, ini targetnya jauh sekali gitu. Ketika 240 bisa di break, next target tuh sudah di 300-an. Jadi kalau teman-teman yang mau nekat silahkan. Cuman ya balik lagi, ini sahamnya benar-benar ngeri, indikasi repo sekali, high risk high gain. Teman-teman bisa kaya mendadak, bisa miskin mendadak dari sini. Ya. Nah, jadi bisa diperhatikan untuk Tama ya. Kita sudah beli di 230, kita tinggal follow. Buat teman-teman yang mau nekat silahkan. Tapi disclaimer on, kalau sangkut jangan tanya saya. Ya, jadi ini bisa diperhatikan stock gainernya apa ya. Rata-rata blue chip sih ya, rata-rata blue chip. Ada yang request Sofa. Oke, Sofa. Sofa juga ini saham yang full bandar. Ini bandara kuat sekali ya. Jadi ya kita nggak bakal tahu dia kapan gerak. Ya, Sofa W juga sama ya. Sofa. Transaksi sepi ya, Sofa. Jadi ya Sofa juga ini mungkin masih butuh waktu yang cukup lama, Sofa W ya. Ini bandar full bandar, kita nggak bisa predik. Cuman kalau dia bisa break 121, oh itu bagus sekali secara teknikal ya. Untuk Sofa. Oke. Berikutnya ada yang masih nanya Kebak. Kebak ini seperti yang saya bilang ya, dia akan sideways dulu ya, tapi volumenya masih rame ya. Bangun pasti ya, bangun pasti gitu, cuman nggak tahu kapan ya. Bangun pasti. Dada juga ke 50 tapi nggak kekunci-kunci ya. Ini juga sebenarnya Dada tinggal tunggu tanggal mainnya. Mungkin ketika market jelek ini bakal baru main ya, tapi marketnya masih bagus ya, oke gitu. Market bagus nggak ada masalah ya. Jadi perlu diperhatikan untuk Dada dan Kebak. Ini tinggal tunggu market koreksi, mungkin mereka akan main ya. Jadi mungkin singkat saja itu dulu ya, saya singkat saja morning briefing kali ini. Intinya jangan terlena, ikutin arus ya. Jadi saya doakan teman-teman bisa profit bareng-bareng, terutama untuk member VVIP, silent investor ataupun silent trader. Semoga kita bisa profit bareng-bareng. Oke, jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.